Imam Syafi'i dan murid, slow learner. Sangat mengesankan pada apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, bagaimana cara Imam Syafi'i, sebagai guru mengajar salah satu muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran. Sang murid itu adalah Ar-Rabi bin Sulaiman, murid paling slow learner. Berkali-kali diterangkan oleh sang guru Imam Syafi'i, tapi Robi tak juga faham. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, "Rabi, sudah paham belum?" "Belum paham," jawab Rabi. Dengan kesabarannya, sang guru mengulang lagi pelajarannya, lalu ditanya kembali, "Sudah paham belum?" "Belum." Berulang diterangkan sampai 39 kali. Rabi tak juga paham. Merasa mengecewakan gurunya dan juga malu, Rabi beringsut pelan-pelan keluar dari majelis ilmu. Selesai memberi pelajaran, Imam Syafi'i mencari Robi, melihat muridnya. Imam Syafi'i berkata, "Robi, kemarilah, datanglah ke rumah saya." Sebagai seorang guru, sang imam sangat memahami perasaan muridnya, maka beliau mengundangnya untuk belajar secara privat. Sang imam mengajarkan Rabi secara privat, dan ditanya kembali, "Sudah paham belum?" Hasilnya, Rabi bin Sulaiman tidak juga paham. Apakah Imam Asy-Syafi'i berputus asa? Menghakimi Rabi bin Sulaiman sebagai murid bodoh? Sekali-kali tidak. Beliau berkata, "Muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu. Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang aku ajarkan ini sesendok makanan, pastilah aku akan menyuapkannya kepadamu." Mengikuti nasihat gurunya, Rabi bin Sulaiman rajin sekali bermunajat berdoa kepada Allah dalam kehusyukan. Ia juga membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan dalam belajar. Keikhlasan, kesalehan, dan kesungguhan, inilah amalannya Rabi bin Sulaiman. Tahukah kita, Rabi bin Sulaiman kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Sang slow learner bermetamorfosis menjadi seorang ulama besar. Inilah buah dari kesabaran Imam Asy-Syafi'i dalam mengajar dan mendidik. Adakah kita, para guru dan orang tua, bisa meneladani kesabaran Imam Syafi'i dalam mengajar? Berapa kuat kita meyakini bahwa tidak ada anak dan murid yang bodoh? Sudahkan kita, para guru dan orang tua, mendoakan anak-anak dan murid didik kita agar difahamkan pelajaran? Sudahkan kita, para guru dan orang tua, memotivasi anak murid kita agar gigih berdoa kepada Allah Ta'ala?